Patris et Filii et Spiritus Sancti. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa dalam Renungan Harian bersama saya, Romo Alois Budi Purnomo PR, melalui channel ini. Ya Yesus yang lemah lembut dan rendah hati, jadikanlah hatiku seperti hatimu. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, pada hari ini kita akan merenungkan Injil Matius bab 5 ayat 43 sampai 48. Saya memberi judul renungan ini BTS, Sarangeo, kasihilah musuhmu, doakanlah yang menganiaya kamu. BTS di sini tentu saja bukan BTS idol dari Korea, melainkan singkatan dari Budeng Tetap Semangat, disingkat BTS. Budeng itu siapa? Itu sapaan yang biasa ditujukan padaku oleh para sahabatku. Budeng itu sebetulnya merupakan singkatan Budi Dengkek. Oleh sebab saya adalah penderita penjepitan saraf tulang belakang sejak saya jatuh dari pohon waktu masih SD. Namun, sebutan itu yang semula menjadi sapaan ejekan, bagiku menjadi tanda sapaan cinta, dan dengan itu saya merasa setiap kali orang menyebut nama Budeng, maka ku terima saja bahwa dia sedang mendoakan saya. Itulah sebabnya saya masih bertahan hingga saat ini meski penyakit itu terkadang muncul, namun lebih sering pergi entah kemana. Tetapi saat dia datang, jangan tanya, sakitnya luar biasa, tidak mengenakkan. BTS, Budeng Tetap Semangat. Semangat untuk apa? Untuk selalu merenungkan sabda Tuhan dan mewartakannya kepada siapa saja di mana saja. Lalu Sarangeo, konon itu adalah bahasa Korea yang berarti aku mencintaimu. Nah, itu cocok banget dengan Injil yang kita renungkan hari ini. Aku mencintaimu, aku mengasihimu, siapapun panjenengan dalam kasih Yesus Kristus. Termasuk siapapun yang barangkali memusuhiku, meski aku tidak pernah memusuhi siapapun. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, dalam Injil Matius bab 5 ayat 43 sampai 48, pada intinya Yesus bersabda, "Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu." Sabda ini sangat baru dibandingkan dengan pesan lama, "Kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu." Itu kuno. Yang baru menurut Yesus, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ini baru hebat dan dahsyat. Mengapa? Menurut Yesus, apabila kalian mengasihi orang yang mengasihi kalian, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kalian hanya memberi salam kepada saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, kalian harus sempurna sebagaimana Bapamu di surga sempurna adanya. Apa tujuannya? Jawab Yesus, agar kamu menjadi anak-anak Bapa surgawi, karena Dia membuat mataharinya terbit untuk orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar
dan orang yang tidak benar. Kalau kita mau menjadi anak-anak Bapa Surgawi, maka sabda Yesus, jadilah sempurna sama seperti Bapamu yang di surga sempurna. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sabda Yesus, jadilah sempurna seperti Bapa Surgawi adalah sempurna, sepertinya sangat sulit untuk dilakukan. Namun, bila kita mampu melakukannya, itu baru luar biasa istimewa. Itulah ciri khas kita sebagai putri-putra Bapa dan murid-murid Yesus Kristus dalam bimbingan Roh Kudus. Tantangannya adalah kita mesti selalu berusaha menjadi lebih baik. Nah, renungan harian ini dimaksudkan untuk membantu kita di jalan menuju kesempurnaan itu. Apakah itu mustahil? Tentu saja tidak, sebab tidak ada yang mustahil bagi kita yang percaya. Apakah ada contohnya? Banyak. Contoh yang utama tentu saja Yesus Kristus dan Ibu Maria. Contoh berikutnya adalah Stefanus dan banyak para kudus lainnya. Contoh paling mutakhir yang bisa disebut adalah Santo Yohanes Paulus II yang mengasihi, mendoakan, bahkan memberkati dengan kunjungan langsung seseorang yang pernah menembaknya. Awas, jangan keliru. Kata sempurna yang dimaksudkan Yesus tidak sama dengan perfeksionisme. Memang, terjemahan dalam Alkitab, kata sempurna diterjemahkan dari kata Latin perfectum, yang secara harafiah dapat diterjemahkan menjadi sempurna. Kata asli yang dipergunakan dalam Injil adalah teleios, yang lebih dekat maknanya dengan menyelesaikan atau mencapai garis finish. Yesus menghendaki kita menjadi sempurna seperti Bapa Surgawi sebab kita adalah anak-anak-Nya. Kita mencapai garis akhir ketika kita jatuh ke dalam pelukannya. Kesempurnaan kita hanya akan lengkap setelah kita berserah dan berjuang bersama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Menjadi sempurna berarti mencapai garis finish bersamanya, melakukan segala sesuatu bersamanya, dan membiarkan Dia mengatasi kelemahan kita. Jika kita hidup, berdoa, bekerja, dan mengasihi bersama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, maka Allah Tritunggal Maha Kudus akan menyelesaikan semua yang kita mulai. Sahabat yang terkasih, Ibu Maria mendoakan kita, Bapak Yosef merestui kita dengan keheningannya. Semoga para sahabat dimanapun berada bersama seluruh anggota keluarga dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Tetap semangat. Salam sehat. Jangan lupa bahagia. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis berkah